ada kesombongan dalam hati bahwa teknik saya luar biasa, teknik saya sebegitu bagusnya sampai-sampai 5 menit tadi selesai. 5 menit selesai, istighfar sejadi-jadinya bahwa ternyata saya tuh sempat lupa gitu. Kesembuhan itu bukan dari teknik, bukan dari banyaknya pengalaman, bukan dari banyaknya sertifikat yang kita kantongin, bukan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Alhamdulillah, teman-teman semua, ini hari ini saya sedang silaturahmi kepada guru saya. Dulu awal mula belajar dunia terapi 2000 berapa? 2013-an ya. 2012 tuh keluar SMA Juni kan, langsung tuh. Langsung ya. Berarti 2012-an akhir ya. Insyaallah kita akan ngobrol untuk dapat nasihat. Sebenarnya ini peluk pribadi teman-teman ini supaya tetap istiqomah di dunia terapi. Lalu kemudian saya datang bersilaturahmi dari sekian lama. Sebenarnya malu nggak bawa apa-apa ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan saya dapat nasihat, insight-insight baru untuk tetap istiqomah di dunia terapi seperti ini. Dan kita akan kenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beliau lebih dikenal dengan nama udah Opik ya. Punya tempat praktek berarti ya? Ada di Cimahi. Cimahi ya. Teman-teman orang-orang Cimahi mungkin yang dekat bisa bersilaturahmi. Jadi mungkin begini, ini nggak lama sebenarnya. Lebih ke nasihat buat saya pribadi. Setelah belajar berarti berapa dari 2012 ke 2026 ya, atau 2013 berarti sekitar 12 tahun. 12 tahun aja. 12 tahun tuh belajar dunia terapi, sempat sedikit terombang-ambing. Mungkin apa ya? Ini guru saya teman-teman belajar dari awal dan beliau masih sama seperti saya dulu belajar. Bedanya sekarang lebih glowing saja. Tetap masih muda, ilmuannya luar biasa. Mungkin ada semacam nasihat bagi saya yang apa namanya diistiqomahkan, atau mungkin teman-teman ini ada teman-teman kita yang baru lulus SMA ataupun baru mau masuk ke dunia terapi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya mungkin bukan nasihat untuk Jamal ya, tapi untuk saya pribadi juga untuk siapapun lah ya yang sedang di dunia terapi. Apapun modalitas yang sedang kita geluti, pasti ada titik lemahnya. Pasti ada di mana kita apa disebutnya titik lemah lah gitu kan. Satu cerita ya di tahun mungkin 2020-an lah. Saya menemukan satu kasus yang menurut saya waktu itu sederhana ya. Setelah kasus ini selesai, waktunya kurang lebih nggak sampai lah 5 menit. Selesai kasus itu. Terus dengan hati yang jumawa, dalam hati nih ya, dalam hati, nggak terucap di lisan. Oh, ternyata kasus ini bisa selesai dengan teknik A, B, C, D. Dah, selesai itu. Orangnya terima kasih, orangnya bisa beraktivitas lagi seperti biasa, bahkan lebih fresh gitu kan, karena dilanjutkan dengan bekam. Setelah beberapa pekan kemudian, saya kedatangan orang dengan keluhan yang sama. Kasusnya sama. Kita memeriksa dengan cara yang sama dan kita memutuskan, oh ini kasusnya ini. Otomatis kita lakukan dengan cara yang sama, dengan teknik yang sama. Teman-teman tahu nggak? 15 menit saya melakukan hal yang sama ke kasus yang sama menurut saya tadi nggak selesai. Sampai di akhir sesi saya sama pasien ini tuh bilang gini, Pak, kalau nanti masih ada, Bapak boleh balik lagi. Tapi mudah-mudahan ini sekarang nih sudah membaik. Kita cek lagi kan, kita selalu ya pemeriksaan, pelenturan, adjustment, habis itu exercise, di akhir nanti evaluasi. Masih ada nggak? Masih ada. Ternyata masih ada. Itu udah mau sejam itu total semua tahapan tadi, nggak ada perubahan. Dia masih merasakan nyeri seperti yang dirasakan di awal. Saya berkesimpulan waktu itu
bapaknya keluar duluan, saya di ruangan terapi itu, saya duduk dulu, saya istighfar sejadi-jadinya bahwa ternyata saya tuh sempat lupa gitu. Kesembuhan itu bukan dari teknik, bukan dari banyaknya pengalaman, bukan dari banyaknya sertifikat yang kita kantongin, bukan. Tapi kesembuhan itu adalah biiznillah. Dari Allah yang ngasih gitu ya. Di situ saya apa disebutnya? Tertegun gitu ya. Ada kesombongan dalam hati bahwa teknik saya luar biasa, teknik saya sebegitu bagusnya sampai-sampai 5 menit tadi selesai. 5 menit selesai, saya lupa ke Allah yang sejatinya memberikan kesembuhan. Jadi semenjak itu saya selalu sharing ini. Kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan KTB di sekarang itu, saya selalu menyampaikan ini. Yang kita dahulukan adalah ketawaduan dulu. Ketika kita sudah mendapat ketawaduan, maka nanti tindak tanduk kita yang kita lakukan ke pasien itu semuanya kita libatkan Allah di situnya. Biiznillah, bismillah, insya Allah. Jangan pernah menjanjikan sebuah kesembuhan ke pasien kita. Ketika kita menjanjikan sebuah kesembuhan ke pasien, berarti kita sedang dalam kondisi takabur. Udah itu. Takabur adalah awal dari kehancuran kita. Apalagi diikut sertakan dengan kesombongan, itu udah jadi perusak. Nah, semenjak itu saya menasihati, makanya saya bilang tadi untuk nasihati diri saya gitu ya. Makanya yang saya hadirkan adalah cerita saya gitu. Saya nggak ambil dari cerita orang. Dan ketika ini saya menceritakan sekarang, saya masih ada gemetaran rasa menyesal, merasa gitu bersalah. Merasa bersalah. Entahlah sampai sekarang apakah pasien ini sembuh akibat saya terapi waktu itu, entah dia mencari lagi tempat lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya akui waktu itu saya jumawa gitu ya. Ada sedikit kesombongan gitu dalam hati, dan itu fatal. Seorang terapis ketika dia mengandalkan pengalamannya, dia merasa mampu, karena tangan-tangan kita ini kan menjadi kepanjangan tangannya Allah kan, itu kesembuhan tadi. Kalau Allah nggak izinkan sembuh, nggak akan sembuh. Mau terapis sehebat apapun gitu kan, bayarannya semahal apapun, kalau Allah tidak ada biiznillahnya di situ, nggak akan sembuh. Makanya saya sering menemukan pasien-pasien yang setelah diterapi oleh master-master yang terkenal. Bahkan mereka menyebutnya booking seat-nya saja di 10 juta. Itu baru booking seat, belum terapi ya. Dan saya pernah nerapi beliau, ini saya cerita juga, ini masih tempat yang lama. Beliau cerita gini, saya sudah bookingnya itu di 10 juta. Di tangannya itu nambah lagi nanti, saya nggak tahu berapanya, tapi dia cerita waktu itu sampai di booking, karena baru booking, belum sempat ditanganin. Ternyata dia mendapat cerita itu, apa yang dilakukan oleh temannya, oleh terapis tempat dia akan berobat itu, apa yang udah lakukan sekarang, kata dia, mirip sama. Lagi-lagi ya, bukan berarti kita jumawa, bukan berarti kita membanding-bandingkan, tapi yang jelas, kesembuhan tadi itu milik Allah gitu. Udah itu aja dulu, kita camkan. Dan cerita lagi, di situ 10 juta berbooking, di Salma Sehat itu kan koreksi tulang belakang itu all in itu cuma 200.000. Bahkan nih alumni-alumni di sini lebih mahal tarifnya. Ada satu brand ya di Bandung, awalnya belajar di kita, mereka mengembangkan, dan kalau diterapi oleh terapisnya itu 300.000. Kalau diterapi sama beliaunya langsung itu sampai 700.000. Wis keren, saya bilang mantap. Lagi-lagi ya teman-teman ya, yang dikembangkan di Salma Sehati di tempat kami itu bukan profit oriented. Yang kita kembangkan itu adalah social planner-nya. Jadi kita betul, kita ada entrepreneur di sini, tapi ada sosial di situ. Bagi mereka yang sama sekali tidak mampu, kita ada jatah untuk mereka yang sama sekali tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan, kita gratiskan. Bahkan kita carikan Gojek online atau ojek online untuk mereka pulang gitu. Kalau mereka memang membutuhkan. Nggak perlu ada syarat-syarat apapun. Nggak perlu ada SKTM gitu ya, nggak perlu ada rekomendasi, nggak perlu. Jadi kita hidup itu kan bukan soal transaksi saja gitu ya. Ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Tadi charity sosial kita, karena itu sejati nanti yang akan kita bawa.
Itu mungkin Siap. ini mah nasihat buat saya sih sebenarnya ya. Masya Allah. Dan saya mengucapkan tahniah ya buat Jamal sudah bisa mengembangkan sedemikian rupa terapi rumah sehatnya, Suka Sehat ya sebenarnya. Suka Sehat di Sukabumi, Bogor, dan Cibadak ya, masih Sukabumi berarti ya. Dan ini bagian dari, kalau saya boleh mengklaim ya, ini bagian dari bentuk kesuksesan kita dalam mentransfer keilmuan sebenarnya. Banyak teman-teman yang sudah berkembang bahkan lebih pesat dari apa yang sedang saya kembangkan sekarang, dan buat saya itu sebuah kebanggaan gitu. Wah, alhamdulillah dulu pernah belajar sama kita, alhamdulillah sekarang sudah menemukan jalannya. Kita ikut bersyukur gitu. Dan tidak pernah ada terbesit sedikit pun gitu ya. Wah, ada kompetitor baru nih. Nggak ada. Kalau ada itu di benak saya mungkin tidak akan buka lagi pelatihan. Betul nggak? Betul. Sampai detik ini saya masih buka pelatihan. Yang terbaru mungkin di kalau untuk Ramadan memang kita off ya. Paling nanti setelah Syawal ya. Setelah Idul Fitri mungkin ya. Setelah Idul Fitri nanti ada kelas Matai ada, KTB ada, Bekap juga ada. Siap. Jadi prinsipnya itu menjadikan teman-teman itu adalah justru disebutnya apa ya? Teman kolaborasi sebenarnya. Bukan lagi berpikirnya wah ini kompetitor gitu ya. Kompetitor saya nih hadir lagi nih, enggak, sama sekali enggak gitu. Dengan adanya teman-teman newcomer ini, pendatang-pendatang baru lah sebetulnya, kita juga akan terpecut gitu untuk berinovasi gitu. Apa yang kita perlu perbaiki, apa yang perlu kita tambah, apa yang kita perlu hilangkan dan segala macamnya. Makanya tadi Jamal bilang ya, ketika seorang terapis hanya melulu bicara terapis, dia akan ketinggalan. Dia harus bicara manajemen, bicara marketing, bicara strategi, ya kan? Bicara akuntan gitu kan? Semua harus pelajari. Nah, ya itu leveling mungkin ya. Mungkin di awalnya belajar dulu skill, habis itu manajemennya dan seterusnya. Bagaimana pengembangan supaya kita dikenal oleh dunia, oleh publik. Berarti kita harus belajar juga tuh personal branding. Gitu. Itu mungkin. Siap, Masya Allah, terima kasih teman-teman, ini guru pertama saya. Dan kalaupun setelah saya belajar dari guru pertama, ketemu guru kedua, ketiga, keempat, ya misalkan kita punya guru waktu SD, ternyata waktu SMP ada guru yang jauh lebih hebat, SMA jauh lebih hebat. Tapi jangan sampai lupa, kita tuh SD dulu, kita tuh MI dulu, bahwa hal yang kita raih hari ini tuh pasti berjenjang semuanya dari bawah. Jadi sebagai seorang murid, tentunya kita sebagai bentuk adab dan perlakuan penghormatan ya, kalau saya bahasnya penghormatan kepada guru, ya kita datang meminta nasihat kembali. Mungkin 12 tahun yang lalu minta nasihatnya belajar bekam, belajar dunia terapi, tapi ternyata setelah menyelami, bukan tidak penting, itu penting teman-teman, penting sekali, tapi setelah menyelami ternyata bukan itu aja. Kadang kayak tadi kan nilai ketauhidan, ini banyak biasanya mau belajar, merasa udah master, udah lama, saya udah 10 tahun, saya udah 5 tahun, merasa udah punya pengalaman, kayak tadi kasusnya, merasa udah bisa, ternyata ketika dikasih terapi yang sama, mungkin keluhannya hampir sama, ternyata qadarullah nggak ada perubahan. Kadang di situ kita perlu belajar lagi, ternyata bukan hanya ego, saya punya metode baru, teknik baru, tidak di-upgrade secara keilmuan, keimanan, dan lain-lain. Itu teman-teman, terima kasih udah mungkin untuk nasihatnya. Siap. Insya Allah saya berkunjung kembali nanti, teman-teman, kita akan terus belajar. Sekian, terima kasih. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Berkah.